sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Subuh yang terakhir biasanya paling sepi karena kecapean jalan-jalan, kecapean makan, kecapean tidur. Jadinya bangunnya banyak yang telat. Alhamdulillah. Kira-kira mau nambah hari atau Anda mau pulang? Pulang. Berarti nggak betah di sini ya. Baik. Insya Allah di kali ini kita akan membahas tentang batasan harta warisan. Tadi malam ada pertanyaan tentang masalah gonogini. Kemudian juga ada yang bertanya tentang bagaimana kalau suami istri sama-sama bekerja. Lalu termasuk juga berkaitan dengan harta pernikahan. Nah, insya Allah di kesempatan ini kita akan coba selesaikan. Berkaitan dengan masalah gonogini, pada Undang-Undang tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 di pasal 35, di situ ada pembagian harta dalam perkawinan menjadi 3. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan. Masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. Yang kedua, harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri. 1 dan 2 ini menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tidak masuk dalam kategori harta gonogini, sehingga masing-masing punya kebebasan dan kelonggaran untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak tersebut. Maka kalau salah satunya meninggal, tidak dibagi 2 terlebih dahulu. Yang ketiga, harta bersama. Inilah yang disebut dengan gonogini, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang sumbernya bukan dari hadiah, hibah, atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing suami istri. Jadi sumbernya misalnya dari gaji suami yang bekerja, atau keuntungan usaha suami yang bekerja, atau juga gaji dan keuntungan usaha istri yang bekerja, dan seterusnya. Kita akan menggarisbawahi jenis harta yang ketiga ini, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan yang ditegaskan dalam undang-undang di atas sebagai harta bersama atau gonogini. Namun sebelumnya begini, kalau tadi malam kita sudah membahas tentang bagaimana konsep seseorang itu bisa mendapatkan warisan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang diwariskan? Jawabannya apa? Apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah harta yang sepenuhnya menjadi milik siapa? Mayit sebelum dia meninggal. Yang disebut sebagai objek warisan atau harta warisan adalah harta yang sepenuhnya menjadi milik mayit sebelum dia meninggal. Oleh karena itu, jika harta tersebut belum dimiliki oleh mayit dan baru muncul pasca mayit meninggal, pasca dia meninggal, maka tidak termasuk sebagai harta waris. Sehingga jika
ada harta yang baru muncul setelah si A meninggal, saya tulis si A ya. Setelah si A meninggal, berarti bukan warisan si A. Contohnya Pak, santunan kematian. Sehingga kotak infak kematian yang ditaruh di depan itu punya siapa Pak? Dia baru ada setelah si A meninggal. Berarti bukan punya si A. Konsekuensinya berarti dia bukan warisan si A. Karena bukan warisan, baginya bebas. Mau dibagi rata, mau dikasihkan ke salah satu anak, atau dipakai untuk kegiatan yang lain, bebas. Sebab di sini tidak ada status warisan. Baik. Kemudian harta simpanan mayit, harta simpanan si A sebelum meninggal, namun baru bisa cair setelah pemilik meninggal. Nah, ini masuk warisan atau tidak? Warisan. Ini contohnya, contoh asuransi kematian atau yang semacamnya. Sehingga dia baru bisa cair kalau orangnya mati. Kalau orangnya nggak mati, asuransi kematian ini nggak cair. Ya. Nah, karena dia adalah simpanan dari si A sebelum si A ini meninggal, maka begitu dia dicairkan, maka status dari simpanan ini adalah miliknya si A. Baik, bisa dipahami insya Allah ya. Sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan gonogini tadi ya. Gonogini, yang ini tadi adalah definisinya harta yang muncul selama masa perkawinan. Baik, coba kita lihat berikut ini. Di bagian ini kita tidak sedang menilai undang-undang di atas. Pasal tersebut kita cantumkan untuk menunjukkan contoh aturan yang terjadi di negara kita, terlepas dari penilaian apakah sejalan dengan syariat ataukah bertentangan. Dan kita bisa memahami hal ini karena negara kita menganut sistem pluralisme hukum. Seseorang bisa memilih hukum apapun sesuai latar belakangnya selama hukum itu tersedia di negara ini. Selanjutnya kami akan sebutkan beberapa muqaddimah untuk bisa memahami masalah gonogini dengan baik. Pertama, definisi harta bersama. Harta bersama berarti sebuah objek harta yang dimiliki lebih dari satu orang. Sepakat ya ini ya? Baik. Sehingga semua pemiliknya melakukan syirkah amlak, kongsi kepemilikan. Contoh harta yang menjadi objek syirkah amlak adalah aset warisan yang belum dibagi. Mengingat aset ini tidak bisa dipecah dengan segera, maka dia utuh dan jadi milik bersama. Jadi misalnya ada 5 ahli waris, A dan B memiliki 3 anak, X, Y, Z. Ini perempuan, laki-laki, perempuan. Begini Pak, A meninggal tahun 2020 saat Covid. B meninggal 2024 pasca pemilu. Siapa ahli warisnya?
X, Y, Z. Mereka meninggalkan sebidang tanah, hanya sebidang tanah. Maka sebidang tanah ini milik siapa? Milik X, Y, Z. Dan karena tidak dipecah, berarti sebidang tanah ini menjadi objek milik bertiga. Itu yang disebut dengan syirkah amlak. Maka ini sebidang tanah tadi milik X, Y, Z. Sudah? Nah, karena mereka memiliki bersama, maka mereka melakukan yang namanya syirkah amlak, kongsi kepemilikan. Syirkah amlak artinya kongsi kepemilikan. Nah, objek yang belum dibagi, yang dia menjadi milik bersama tadi, itu disebut dengan objek musya'. Tanah yang belum dipecah dan jadi milik bersama, ini disebut dengan objek, kalau dalam istilah fikih disebut dengan objek musya'. Objek musya' adalah sebuah objek yang belum dipecah jadi milik bersama. Dah? Selanjutnya, kapan seseorang memiliki harta? Nah, di sini. Ini tambahan bawahnya, ini contoh syirkah amlak yang lain ya. Atau objek yang dibeli dengan cara urunan beberapa orang, berarti objek ini menjadi milik bersama. Termasuk juga harta yang didapatkan dari hasil kerja bersama, seperti suami istri yang bekerja, lalu hasilnya untuk membeli rumah, maka status rumah itu menjadi milik bersama. Masing-masing punya kontribusi. Istri punya kontribusi, suami juga punya kontribusi. Nah, begitu mereka digabungkan lalu jadi rumah atau objek apapun, maka berarti objek itu jadi milik bersama. Lalu kapan seseorang memiliki harta? Seseorang bisa memiliki harta karena banyak sebab, yang intinya kembali kepada dua hal. Satu, mengupayakan sendiri, misalnya dengan bekerja atau mendapatkan, lalu dia mendapatkan harta dari hasil kerja tadi. Yang kedua, mendapatkan dari orang lain, baik melalui akad komersil seperti jual beli, maupun melalui akad sosial atau non komersil seperti hibah atau hadiah, nafkah, dan termasuk warisan. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwa sebab perpindahan harta dari ortu ke anak atau dari suami ke istri hanya ada tiga. Apa saja, Pak? Nafkah, hibah atau hadiah. Yang ketiga apa? Warisan. Tidak ada sebab yang lain. Sudah? Seorang bayi yang ditinggal mati ayahnya, dia mendapatkan aset warisan. Artinya dia mendapatkan aset itu di luar usahanya, namun melalui akad non komersil atau melalui warisan. Kalau warisan jangan disebut akad ya. Jadi mungkin ini bisa ditambahi atau melalui warisan. Sehingga bapaknya misalnya ngasih tanah ke bayi, ke anaknya yang masih bayi, boleh nggak, Pak? Sah atau tidak? Muamalahnya bayi itu sah atau tidak? Muamalahnya bayi itu ada dua ya. Muamalah dengan anak kecil, muamalah dengan bayi, itu ada dua. Pertama, yang menguntungkan bayi, yang menguntungkan bayi ini sah. Misalnya bayi diberi hibah, diberi wasiat, diberi warisan dan seterusnya, ini sah karena statusnya menguntungkan bayi. Yang kedua ada peluang untung rugi. Nah, untuk yang kedua ini
tidak sah. Jual beli dengan bayi, ya. Sewa menyewa dengan bayi, itu tidak sah. Sehingga ada harta anak yatim lalu dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk investasi, itu tidak boleh. Karena anak yatim ini dia belum bisa berpikir berkaitan dengan hartanya, maka hartanya harus dijaga dan tidak boleh diinvestasikan secara sembarangan. Selanjutnya ketiga, Islam sangat menghargai hak milik. Penghargaan itu dituangkan dalam bentuk adanya ancaman keras agar tidak mengganggu orang lain. Seperti sabda Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil orang lain kecuali melalui kerelaannya. Beliau SAW pernah berkhutbah ketika sedang wukuf di Arafah. Dalam salah satu penggalan khutbahnya beliau menasihatkan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram untuk diganggu oleh orang lain, seperti haramnya hari ini, bulan ini, di tempat ini. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak dalil lainnya yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap hak kepemilikan. Sehingga siapa yang memiliki tidak boleh diganggu oleh orang lain yang tidak memiliki. Yang keempat, tidak semua bentuk membawa harta orang lain berarti ikut memiliki. Baik, sepakat nggak dengan yang keempat ini? Saya ulangi ya. Yang ngantuk dijawil dulu. Baik, minum dulu Pak, minum dulu. Minum dulu. Bismillah. Lanjut ya. Tidak semua bentuk membawa harta orang lain berarti ikut memiliki. Sepakat ini ya? Baik. Jadi kalau hartanya suami dibawa oleh istri, apakah istri berarti ikut memiliki? Sebentar, saya tanya ke ibu-ibu. Kalau harta suami Anda tapi dibawa oleh istri, apakah istri ikut memiliki? Ikut atau tidak? Tidak. Mau jawab tidak itu susah ya. Saya tegaskan ulang. Ikut memiliki atau tidak? Tidak. Baik. Dalam hal ini istri tidak ikut memiliki karena hanya membawa ya. Makanya terkadang sebagian bapak-bapak lebih memilih mengamankan. Sebab harta itu harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan iya Pak. Baik. Seorang suami ngasih kalung ke istrinya, ini tolong dipakai, itu apakah otomatis milik istri? Ya? Tidak. Gimana? Karena suruh pakai saja ya. Suaminya tidak bilang ini untuk kamu, tapi silahkan ini kamu pakai. Dan sebatas memakai belum tentu memiliki. Suami beli mobil atas nama istrinya, sehingga di BPKB tertulis nama istrinya. Itu milik istri atau milik suami? Milik suami. Pokoknya kabeh milik suami ya. Baik. Karena sebatas menggunakan nama orang lain itu belum tentu memiliki. Terbukti di negara kita itu banyak orang yang beli mobil pinjam KTP tetangga. Tujuannya apa? Menghindari pajak progresif. Karena itu tidak semua bentuk membawa harta orang lain berarti ikut memiliki. Membawa tidak sama dengan memiliki. Seorang takmir membawa harta infak masjid dan dia tidak dianggap ikut memiliki harta itu. Bendahara yayasan memegang uang yayasan dan dia tidak dianggap memilikinya. Istri membawa harta suami tidak berarti secara otomatis ikut memilikinya. Karena semata membawa harta orang lain tidak dianggap turut memilikinya.
Termasuk juga sebatas dipinjam namanya, tidak menunjukkan hak milik, seperti kendaraan atas nama istri, sertifikat rumah atas nama anak, dan seterusnya. Ini yang paling sering jadi sumber sengketa. Makanya tolong pemiliknya yang pertama menegaskan, baik dalam bentuk tulisan atau yang lainnya, yang diatasnamakan orang lain itu punya siapa. Kalau sudah diatasnamakan anak, diatasnamakan istri dan seterusnya, itu punya siapa. Kalau ditegaskan ini punya kamu, sudah saya kasihkan ke kamu, sudah sah. Berarti statusnya dia menjadi milik siapa? Menjadi milik istri karena sudah diberikan. Gitu ya. Selanjutnya, apakah harta suami adalah harta istri? Atau sebaliknya, apakah harta istri adalah harta suami? Di sini saya sebutkan dalil bahwa harta suami bukan harta istri dan sebaliknya. Masyarakat kita memiliki anggapan bahwa harta suami adalah harta istri, harta istri juga harta suami. Ya. Wekmu, wekku, wekku, wekmu, tekmu, tekku, tekku, tekmu. Apakah berlaku dalam syariat ada seperti itu? Sehingga harta apapun yang ada di sebuah rumah adalah milik bersama suami istri, terlepas dari siapa harta itu berasal. Anggapan semacam ini tentu tidak benar. Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa harta yang dihasilkan suami menjadi milik suami dan bukan milik bersama suami istri. Di antaranya, wanita dilarang bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan di situ mengenai wanita yang bersedekah dengan harta yang ada di rumah suaminya. Qala, kata Abu Hurairah, la, tidak boleh. Illa min qutiha, kecuali makanan rumah. Wal ajru bainahuma, dan pahalanya dibagi dua. Wala yahillu laha, dan tidak halal bagi istri, bagi wanita untuk bersedekah dengan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Berarti kalau milik suami itu sekaligus milik istri, seharusnya kan boleh tidak izin. Tapi ketika ada kewajiban izin menunjukkan bahwasanya istri tidak turut memiliki. Yang kedua, wanita akan dimintai pertanggungjawaban atas aktivitasnya terhadap harta suaminya. Nabi SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu pemimpin di rumah suaminya, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dalam ayat yang lain, wal mar'atu ra'iyatun ala mali zawjiha. Wanita itu memimpin harta suaminya. Sehingga kalau dia menggunakan dengan cara yang tidak benar, ya nanti akan ada konsekuensinya di akhirat. Dalam hadis ini harta suami tetap disebut oleh Nabi SAW sebagai harta suami dan bukan harta istri. Justru istri yang mendapatkan amanah terhadap harta itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap harta suaminya, seperti bagaimana dia mengelola harta suaminya, bagaimana cara dia membelanjakan harta suaminya, dan seterusnya. Yang ketiga, wanita berhak mendapatkan nafkah yang cukup untuk dirinya dan anaknya. Aisyah, perhatikan di sini kata cukup. Aisyah bercerita, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anhu, Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suaminya sangat pelit sehingga nafkahnya kurang, kecuali jika dia mengambil saat suaminya tidak tahu. Lalu Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, sesuai kadar yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Nabi SAW bersabda, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Silahkan kamu ambil harta yang cukup untukmu dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf.
cara yang wajar. Andai harta suami adalah harta istri, tentu Nabi SAW akan mengizinkan untuk mengambil harta suaminya sepuasnya. Silahkan kamu ambil harta dari suamimu, tapi jangan sampai tahu, ambil sepuasmu. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi ambillah dengan kadar yang cukup untuk dirimu dan anakmu, ya, bil ma'ruf, sesuai dengan kadar uruf, artinya sewajarnya. Selanjutnya, istri hanya dapat warisan tidak lebih dari 1/4. Itu pun jika tidak ada anak. Sudah, sebagaimana penegasan Allah di An-Nisa ayat 12. Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa harta suami tidak menjadi milik bersama dengan istrinya. Andaikan harta itu menjadi milik bersama, seharusnya ketika suami mati, maka istri mendapat seluruh harta suami atau setengah dari harta suami. Namun aturan itu tidak ada. Demikian pula sebaliknya, harta istri adalah harta istri dan suami tidak turut memilikinya. Karena itu ketika suami hendak memanfaatkannya, maka dia harus minta izin ke istrinya, walaupun awalnya sumbernya dari suaminya. Suami ngasih sesuatu ke istri, diminta lagi, tidak boleh. Yang boleh itu dari orang tua ke anak. Sebagai contoh, harta mahar yang asalnya dari suami, ketika sudah diberikan ke istrinya sebagai mahar, maka sepenuhnya menjadi hak milik istri. Kalau suami mau ngambil, harus izin ke istri, seperti yang ditegaskan di surat An-Nisa ayat 4. Allah melindungi hak istri sehingga harta milik istri tidak boleh dimanfaatkan suaminya kecuali atas kerelaan istri. Demikian pula sebaliknya. Wallahu alam. Nah, kesimpulannya berikut ini ya, bahwa masing-masing suami istri memiliki harta yang mereka dapatkan, baik dari hasil usaha sendiri maupun pemberian orang lain, baik didapatkan sebelum nikah maupun setelah nikah. Yang kedua, sebatas membawa harta orang lain tidak berarti memilikinya. Karena itu suami yang membawa harta istri atau istri yang membawa harta suami bukan berarti mereka turut memilikinya. Yang ketiga, harta selama masa pernikahan bukanlah milik bersama, namun masing-masing memiliki hartanya sebagaimana keterangan di poin 1. Ini ya. Lalu harta milik bersama yang sebenarnya itu gimana? Akan tapi bukan berarti dalam keluarga tidak ada harta bersama. Harta gabungan hasil berdua antara suami istri bisa disebut sebagai harta bersama atau mal mushtarak. Contohnya, suami berpenghasilan dan istri juga berpenghasilan, lalu penghasilan mereka digabungkan. Suami istri memiliki usaha bersama, misalnya toko yang dikelola bersama. Harta yang dimiliki keluarga ini menjadi milik bersama. Misalnya usahanya bareng suami istri, berarti suami punya saham, istri punya saham. Jika salah satu meninggal, maka yang dilakukan adalah penyesuaian dulu, mana milik suami, mana milik istri. Inilah pembagian harta gonogini yang dibenarkan dalam syariat yang disebut dengan mal mushtarak. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insyaallah ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah pengantar ini kita akan bahas siapa saja ahli waris. Ya. Pastikan yang ngantuk tidak akan paham. Ya. Ada 3 jalur ahli waris. Ada 3 jalur ahli waris. Yang pertama jalur nasab. Yang kedua jalur pernikahan. Atau gini aja ya, bukan jalur, tapi sudah Anda catat ya. Udah, lanjutkan saja kalau gitu. Yang ketiga jalur wala. Wala ini pembebasan budak.
Di zaman kita yang ada mungkin 1 dan 2, yang ketiga nggak ada. Selanjutnya, jalur nasab ada 3. Ada 3 ya. Porosnya mayit, usul, furu', hawashi. Usul, furu', hawashi. Nah, usul itu siapa? Ya? Orang tua. Kalau furu', keturunan. Hawashi, saudara. Nah, dari tiga ini didetailkan jadi 4. Ya. Yang pertama, jalur ubuwah. Yang kedua, jalur bunuwah. Yang ketiga, jalur ukhuwah. Yang keempat, jalur umumah. Saya tulis angkanya 1, 2, 3, 4. Jadi bunuwah dulu, ubuwah, ukhuwah, umumah. Nah, dari 4 jalur ini urutan kedekatan. Urutan kedekatannya adalah 1 lebih dekat daripada 2, lebih dekat daripada 3, lebih dekat daripada 4. Karena itu kalau ada 1 dan 2, 3 dan 4 nggak dapat. Ada 3, 4 nggak dapat. Begitu urutan sesuai dengan kedekatan. Nah, sekarang kalau misalnya Anda saya tanya, siapa yang lebih dekat, sepupu atau keponakan? Sepupu atau keponakan? Sepupu atau keponakan? Cara ngukur kedekatannya gimana? Sepupu atau keponakan? Ya, keponakan itu anak saudara. Kalau sepupu anak paman. Maka mana yang lebih dekat? Keponakan. Kenapa keponakan? Keponakan itu jalur ukhuwah, sedangkan sepupu itu jalur umumah. Begitu ya. Mana yang lebih berhak? Paman atau saudara? Mana yang lebih dekat? Paman atau saudara? Saudara. Kenapa saudara? Jalur ukhuwah, sedangkan paman jalur umumah. Sehingga 3 lebih dekat daripada 4. Dipahami ya? Baik. Nah, teori seperti ini nanti akan menentukan siapa yang lebih berat dapat warisan. Walaupun para ulama di situ juga mendetailkan ya, urutannya seperti apa. Di samping itu juga berkaitan dengan urutan siapa yang lebih berhak jadi wali, siapa yang lebih berhak dalam masalah kewajiban mahram, lalu memberi nafkah dan seterusnya. Itu diatur berdasarkan jalur kedekatan ini. Baik. Ada seorang gadis, bapaknya sudah meninggal. Dia punya paman dan dia juga punya saudara laki-laki. Mana yang lebih berat jadi wali? Saudara laki-laki. Kecuali kalau saudara laki-laki ini tidak memungkinkan jadi wali, misalnya masih kecil atau orangnya non muslim. Nah, maka nanti perwaliannya dialihkan ke paman.
Jadi di situ ada urutan sesuai dengan kaidah bahwasanya siapa yang lebih dekat kepada mayit dia yang lebih berhak. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wallahu alam. Walhamdulillah. Cukup insyaallah ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan Ustadzuna Ustadz Aminur Bait STB atas penyampaian pengantarnya untuk mengawali sesi tanya jawab seputar warisan. Untuk kesempatan pertama kita akan buka sesi bertanya atau penanya langsung. Silakan Bapak Ibu bisa angkat tangan yang mau bertanya langsung. Adakah dari Bapak? Monggo Mas Asbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah serta memberkahi Ustadz dan keluarga. Terima kasih. Amin walakum mithlin. Ustadz, ada sedikit pertanyaan. Jadi di tempat kami itu ada budaya ya atau yang seringnya gini. Sebelum menjadi mayit atau sebelum meninggal, biasanya bapak itu menghibahkan ke semua anaknya dalam bentuk yang sama. Terus orang tua mungkin ikut salah satu dari anak, bahkan sampai rumah yang orang tua tempati ini sudah dihibahkan. Dan itu akan dibuat sama baik laki-laki ataupun perempuan anaknya. Nah, nanti ketika misalnya sudah meninggal gitu, itu sedikit sekali hartanya, bahkan mungkin sudah tidak cukup Ustadz untuk dibagi lagi. Mohon hukum dari yang kasus seperti ini Ustadz. Iya. Diperbolehkan bagi seorang bapak menghibahkan seluruh hartanya kepada anak. Seperti kemarin ya, kita sudah sampaikan bahwa hibah itu boleh totalitas, sehingga semuanya dikasihkan. Lalu karena bapak sudah nggak punya apa-apa, maka dia hidup nunut rumah yang dia hibahkan kepada anaknya. Boleh nggak Pak seperti itu ya? Sah-sah saja. Karena yang namanya hibah sudah pindah hak milik. Nah selanjutnya ketika bapaknya ini meninggal, berarti kan sudah tidak ada harta warisan. Maka karena sudah tidak ada harta warisan, ya tidak perlu ada yang dibagi, karena sebelumnya sudah diserahkan semuanya. Kalaupun ada sisa-sisa kecil-kecil, ya silahkan dibagi jika mereka ingin membaginya. Gitu. Baik, selanjutnya. Berikutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Ana punya sepupu qadarullah meninggal dadakan karena jantung. Kebetulan anak-anaknya ini masih kuliah. Sewaktu di rumah sakit ternyata karena tidak mampu, ada iuran BPJS sebesar 7 juta yang harus dibayarkan sampai penangatan selanjutnya. Karena waktu itu bersifatnya hutang, jadi Ana bayarkan untuk supaya dapat perawatan dan qadarullah meninggal dunia. Terus ada utang-utangnya juga di luar dan kebetulan anak-anaknya tidak mampu, Ustadz. Izin bertanya, siapakah yang bertanggung jawab untuk membayar hutang, dan kebetulan secara keluarga semuanya tidak mampu untuk membayar, kakak-kakaknya juga tidak mampu, Ustadz. Orang tuanya sudah meninggal. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya Pak, ketika ada masyarakat yang meninggal dan dia punya utang, siapa yang harus nanggung utang orang ini? Idealnya adalah negara, sehingga dia diputihkan oleh negara atau ditanggung oleh negara. Di zaman Nabi SAW seperti itu yang beliau lakukan, sehingga beliau sampai memberikan pengumuman, siapa yang mati dan dia punya warisan, maka warisannya untuk keluarganya. Tapi siapa yang mati punya utang, utangnya aku yang nanggung. Sehingga idealnya kalau orang itu mati punya utang, maka diputihkan oleh negara.
Cuman kan di Indonesia barangkali seperti ini nggak berlaku ya. Kalau di Indonesia lahir nanggung utang. Ya. Kalau mati ya tetap nanggung utang. Nah, gimana lagi? Ya sudah, akhirnya utang itu bertahan tidak terbayar dan nanti akan menjadi tanggung jawab mayit sampai di akhirat. Maka bisa jadi yang bersangkutan akan ditagih oleh orang-orang yang punya utang yang belum dia bayar. Begitu. Karena dia sudah dalam posisi utangnya belum dia bayarkan sampai mati. Kecuali kalau saudara-saudaranya berbaik hati dan boleh juga diambilkan dari zakat, sehingga zakat bisa digunakan untuk nutupi utangnya mayit. Jika Anda membayar utangnya berarti termasuk zakat, Ustaz? Bisa menebus zakat kan termasuk ghorimin. Sehingga mayit ini meninggal dalam keadaan dia sebagai ghorimin, maka dia bisa ditutupi dengan zakat. Jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan, Pak. Ada penanya dari ibu-ibu mungkin? Ibu-ibu silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin bertanya, jika warisan itu sudah dibagi berdasarkan kebiasaan atau adat, itu disebabkan karena belum memahami ilmu. Nah, setelah selang beberapa tahun, akhirnya kan paham nih hukum-hukum waris. Nah, lalu bagaimana ini Ustadz? Dengan nasib harta yang sudah dibagi dan mungkin juga sudah digunakan gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana hukumnya jika orang tua sudah meninggal dan ada dua anak, yang satu warisannya sudah diserah terimakan, sedangkan untuk anak yang satu masih ditangguhkan gitu. Dengan alasan, ya ada beberapa alasan gitu Ustadz. Syukran Ustadz begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusinya begini. Kalau sudah dibagi karena tidak tahu, solusinya di situ kan pasti ada pihak yang dizolimi. Berarti kan di situ pasti ada pihak yang dizolimi. Pihak yang dizolimi itu siapa? Siapa pihak yang dizolimi? Yang seharusnya dapat lebih banyak, dia jadi lebih sedikit. Ya, misalnya anak laki-laki yang seharusnya dia dapat 2 kali dari anak perempuan, tapi karena warisannya dibagi rata, jadi dia berada di pihak dizolimi. Maka solusinya dijelaskan jatah aslinya yang sesuai syar'i, yang sesuai Al-Quran, sesuai syar'i. Lalu jika yang jatahnya kurang, dia merasa ridho. Yang jatahnya kurang dia merasa ridho. Jadinya gimana ini? Gimana? Boleh, ya, selesai. Sehingga didetailkan dulu. Si A dapat sekian, si B sekian, si C sekian. Ya, setelah detail kasih tahu jatah bapak seharusnya sekian. Tapi karena kemarin dibagi rata, jatahmu jadi sekian. Kira-kira kamu ridho enggak? Karena ini sudah dibawa oleh saudaramu. Kok dia bilang ya sudah saya ridho, selesai. Karena ketika dia sudah ridho, berarti sudah tidak ada lagi keinginan untuk nuntut baik di dunia maupun di akhirat. Gitu? Kalau tidak ridho dikembalikan. Sehingga yang dapat lebih banyak wajib mengembalikan kepada yang jatahnya kurang. Berarti di sini jika tidak ridho,
maka wajib dikembalikan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya Masih ada dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak di belakang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, semoga Allah jaga Ustadz bersama tim dan dimudahkan dalam membersamai kita, Ustadz. Baik, izin bertanya Ustadz. Amin walakum bimithlin. Tadi kan dijelaskan kalau harta suami istri itu adalah harta bersama. Nah, gimana Ustadz misalkan pada waktu kita misalnya membeli mobil atau membeli rumah gitu, waktu mengatasnamakan mobil atau rumah itu, suami kita itu menyampaikan bahwa ini atas nama kamu aja, mobil atau rumahnya ini buat kamu aja. Misalkan kayak biar nanti aku hisapnya mudah gitu. Nah, itu apakah otomatis dengan ucapan seperti itu harta itu menjadi otomatis milik istri atau itu harus tertuang dalam kertas Ustadz atau bagaimana? Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya kamu. Kalau kalimat itu sudah hibah belum? Sudah. Jadi masalah redaksi hibah, Anda paham apa yang dimaksud dengan kalimat hibah. Intinya pernyataan yang menunjukkan pengalian kepemilikan. Ini untuk kamu, ini punya kamu, ini saya kasihkan ke kamu, dan seterusnya. Apalagi tadi ditegaskan oleh suami, biar nanti hisapku ringan, hisapmu yang berat. Maka untuk meringankan hisap istri, sebaiknya harta istri dikasihkan suami. Dan untuk meringankan hisap suami, sebaiknya harta suami dikasihkan. Mubeng terus. Baik. Kalau ada indikasi kuat bahwasanya maksud suami adalah memberikan, ya sah sebagai hibah. Gitu? Ada tambahan tadi? Yang satu belum. Yang satu sudah diserah terimakan, yang satu ditangguhkan. Berarti sebatas ditangguhkan ini kan tidak memindahkan kepemilikan ya, cuman tertunda menerima. Nah, kalau sebabnya karena sebab yang diizinkan oleh syariat, seperti anaknya belum mampu menerima, seperti anak kecil, atau bahkan dia tidak mungkin bisa menerima, seperti orang gila, maka dalam posisi ini diperbolehkan bagi orang tua atau walinya untuk memegang harta itu. Seperti orang gila kan tidak mungkin dia membawa harta, maka nanti hartanya dikelola oleh walinya. Begitu? Baik. Selanjutnya. Mikrofon yang lain. Mikrofon. Di bapak-bapak Ustaz tadi. Ya, Bapak. Pokoknya siapa yang duluan bicara dia menang. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan yang pertama, jika anak-anak ini mendapatkan warisan dari orang tuanya, misalnya ada tinggalan harta, bagaimana kalau tinggalannya hutang? Apakah aturannya sama? Misalnya dua anak laki-laki perempuan tinggalkan hutang 100 juta, kemudian yang laki-laki dapat 2 kali untuk bayar hutangnya, dan perempuan 1. Kemudian yang kedua, kalau istri selama hidupnya dia sebagai ibu rumah tangga, sehingga dia tidak menghasilkan uang secara langsung, begitu, karena dia hanya menjaga harta suaminya, menjaga rumahnya dan menjaga anak-anaknya. Apakah berarti dia tidak punya gonogini sama sekali? Kemudian yang ketiga tadi berkaitan dengan hindun. Hindun kan tadi dibolehkan untuk mengambil harta suami secukupnya. Nah, boleh di-spill mungkin cukup itu seberapa dan apa batasannya? Terima kasih. Apakah utang mayit itu menjadi tanggung jawab yang hidup? Misalnya bapaknya meninggal punya utang, apakah anaknya wajib untuk melunasi? Utang mayit di sini ada 2 keadaan. Jika mayit punya warisan, maka utang ditutupi dengan warisan. Oleh karena itu, dalam posisi ini anak jangan sebut aku telah melunasi utang bapak. Yang lunasi bukan kamu, itu pakai duit bapakmu. Kamu hanya menyalurkan saja.
Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa pembagian warisan itu sah jika utang sudah dilunasi. Maka teks ayatnya gimana? Mim ba'di wasiyatin yusi biha au dainin. Warisan itu dibagikan setelah ditunaikan wasiat dan ditunaikan utang. Maka kalau utang belum dilunasi, tidak boleh ada pembagian waris. Yang kedua, jika mayit tidak punya warisan, ya, sehingga bapak tidak meninggalkan harta apapun, adanya ketika bapak mati, bahkan misalnya ya, rumahnya ini rumah ngontrak, isi perabotannya punya ibu, bapak nggak pernah membelikan, ibu kerja. Kemudian aktivitas sehari-hari makan, bapak kerja dipakai untuk makan, tapi utangnya masih ada. Jika mayit tidak punya warisan, maka dalam hal ini keluarga tidak wajib nanggung dengan harta pribadi mereka, ya, dengan harta pribadi mereka. Terus gimana Pak? Ya sudah, itu jadi tanggung jawab pribadi mayit. Nanti dia akan ditagih di hari kiamat. Nah, sehingga kalau misalnya anaknya berbaik hati, kemudian dia menutupi utang orang tuanya, insya Allah itu bagian dari bentuk berbakti pasca bapaknya atau ibunya meninggal. Wallahu a'lam. Kemudian mengenai nilai cukup untuk nafkah. Nah, berapa batasannya? Kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Tidak ada batasan angka. Di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Antara nafkah orang Arab dengan nafkah yang tinggal di Arab ya, dengan nafkah orang yang ada di Indonesia tentu akan berbeda. Sehingga nilai dari nafkah kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat. Itu. Satu lagi ada apa? Sudah cukup ya? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Kalau ibu rumah tangga apakah enggak punya harta sama sekali? Hibah dari suaminya yang dia simpan itu yang jadi miliknya. Dia pernah dapat hibah, dia pernah dapat ini, itu akan jadi miliknya. Tapi kalau enggak pernah dihibahi, enggak pernah dikasih apapun, ya berarti nanti ketika dia mati dia enggak punya apa-apa. Gitu. Baik, saya mau tanya, Anda pengen mati jadi orang kaya atau pengen mati enggak punya apa-apa? Pengen mati jadi orang kaya atau pengen mati enggak punya apa-apa? Harus mati harap ngomong. Maka terkadang gini, wanita itu kenapa dia ingin berharap dapat harta banyak? Itu buat apa? Toh nanti jenengan mati ditinggal semua. Loh, tapi kan saya pengen punya cekelan. Cukup nyekeli anak insya Allah ya. Punya pegangan ketika Anda masih ditinggali harta warisan oleh suami dan seterusnya, itu sebenarnya sudah cukup. Karena dia tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Apalagi kalau dalam keluarga itu posisi anak nanti akan menggantikan bapaknya, misalnya kalau bapaknya meninggal dunia. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jika suami mempunyai harta warisan, apakah jika meninggal istri juga punya hak menjadi ahli waris? Itu yang pertama. Yang kedua, jika orang tua meninggal punya banyak anak, waktu meninggal itu masih utuh. Meninggal itu masih anak-anaknya masih lengkap. Waktu belum sempat dibagi, ada salah satu ahli waris yang sudah meninggal. Apakah ahli waris yang saudara yang meninggal ini juga mendapatkan hak yang sama? Baik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami meninggal, apakah istri punya hak waris?
tegas punya. Al-Quran di surat An-Nisa ayat 12 menegaskan itu. Sehingga istri punya hak waris antara berapa dan berapa? 1/4 sampai 1/8. Jadi kalau suami tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Kalau suami punya anak, istri dapat 1/8. Selanjutnya, kalau kasusnya seperti ini, ada A dan B punya 4 anak, misalnya P, Q, R, S, laki perempuan. Ya, A meninggal tenggelam tahun 2020. B meninggal kecepit tahun 2024. Saat A dan B meninggal, P, Q, R, S masih lengkap ya. Lalu P punya anak 2, misalnya X, Z ya. Lalu P meninggal kecelakaan. Pertanyaannya, apakah X dan Z dapat warisan dari A dan B? Dapat atau tidak? Tidak ya. X dan Z tidak dapat warisan dari A dan B. Tapi yang benar itu warisannya P. Lalu warisan P itu diserahkan kepada X dan Z. Begini? Ya. Sehingga posisi X dan Z dia dapat sebagai pengganti dari bapaknya P yang meninggal pasca A dan B meninggal. Ya, jadi ini misalnya meninggal tahun 2025 pasca Mufcam yang ke-7. Ini 2026 ya Pak. Baik. Nah di posisi ini maka nanti X dan Z dia diberi warisan dari jatahnya P. Begitu? Nah. Cukup? Ada lagi? Gimana Pak? Kalau P dulu meninggal, misalnya ini tahun 2020 ya, berarti P meninggal tahun 2019 misalnya. Apakah X dan Z dapat warisan dari A dan B? Apakah X dan Z dapat warisan dari A dan B? Kalau secara hukum syar'i terhalang oleh siapa? R. Ya enggak? Secara hukum syar'i X dan Z terhalang oleh R. Di situ ada anak laki-laki sehingga menghalangi cucu laki-laki. Misalnya di sini ada X laki-laki, Z-nya perempuan. Ketika ada anak laki-laki akan menghalangi cucu laki-laki. Begini Pak. Tapi, nah di sana ada solusi tambahan yang disebut dengan wasiat wajib. Wasiat wajib ini dicantumkan dalam KHI. Salah satu solusi bagi cucu yang dia tidak mendapatkan warisan karena terhalangi oleh keberadaan anak, sementara bapaknya sudah meninggal sebelum kakeknya meninggal. Maka nanti dia diberi berdasarkan wasiat wajib. Sehingga diasumsikan walaupun A dan B tidak pernah berwasiat, diasumsikan berwasiat. Nah, wasiat wajib ini diasumsikan apa tadi Pak? Pernah berwasiat. Walaupun tidak pernah wasiat. Tapi di sini ada batasnya, maksimal karena wasiat ya, 1/3 dari total hartanya A dan B. Begitu? Ya, bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Dan ini yang diadopsi di Mesir, juga yang diadopsi di beberapa negara muslim yang lain. Kalau nggak salah juga termasuk Kuwait. Kuwait menggunakan metode wasiat wajib untuk solusi jika ada cucu yang terhalang dapat warisan disebabkan karena bapaknya meninggal duluan dan dihalangi oleh keberadaan saudara laki-laki. Wallahu a'lam. Walhamdulillah. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin bertanya Ustadz,
ada suami dan istri, dia memiliki 1 anak kandung dan 1 anak angkat. Anak angkat ini adalah keponakan dari bapak itu sendiri. Kemudian berjalannya waktu, si bapak istrinya ini meninggal, lalu dia menikah lagi. Dan berjalannya waktu, bapak ini jatuh sakit, sementara untuk perawatannya di cover, ibaratnya diramut oleh anak angkat ini. Akhirnya dengan berjalannya waktu, anak kandung ini merasa dia tidak ada andil, atau saya juga kurang paham ya, karena pola asuhnya ada kecemburuan antara anak kandung dan anak angkat ini. Dan berjalannya waktu, bapak ini meninggal, kemudian anak angkat ini dia ibaratnya yang lebih banyak andil untuk mengurusi ketika bapak ini meninggal. Nah, cuman untuk harta warisannya ini langsung yang mengambil alih langsung anak kandung dan istri keduanya. Nah, bagaimanakah untuk posisi anak angkat yang telah merawat bapak yang sudah sakit hingga meninggal? Kemudian yang kedua, anak Ustaz, angkatnya ini laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Yang kedua, Ustadz, izin seorang mertua meninggal, namun sebelum meninggal dia memberi wasiat terkait hartanya. Sebagai contoh misalkan kendaraan yang dia hibahkan ke menantunya. Namun berjalannya waktu, menantunya ini merasa apa yang dihibahkan ini masih belum bisa dimanfaatkan. Apakah memungkinkan untuk hibahan yang telah diwasiatkan oleh mertua untuk dihibahkan kembali ke cucunya? Cucunya? Dari menantu ini? Anaknya menantu? Anaknya menantu, jadi cucunya si mertua ini. Berarti kan anaknya menantu tadi? Jadi mertua ini ketika wafat dia wasiat untuk menghibahkan sebagai contoh kendaraan. Nah, berjalannya waktu kendaraan ini tidak dimanfaatkan oleh si menantunya ini. Akhirnya menantunya ini boleh nggak berinisiatif untuk menghibahkan kendaraan yang telah diwasiatkan oleh mertua ke anaknya? Baik. Ya, cukup sekian Ustadz. Jazakallah khairan. Kita coba selesaikan dulu untuk kasus anak angkatnya. Anak angkat kan memang bukan anak nasab, konsekuensinya nggak dapat warisannya. Sehingga anak angkat kalau A dan B ini mau ngasih, seharusnya dikasih dalam bentuk hibah ketika beliau masih hidup, bisa dalam bentuk hibah atau wasiat. Nah, masalahnya hibah ndak ada, wasiat ndak ada, ya sudah, nanti anak angkat nggak dapat apa-apa. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan peran aktif dia merawat orang tua angkatnya? Tanyakan kepada yang bersangkutan, tujuan kamu merawat itu apa? Ya, saya minta dibayar. Oh, berarti statusnya kerja. Tapi kalau tujuan dia merawat, ini sebagai balas budi. Dulu waktu kecil saya dirawat, sekarang saya dewasa, saya akan merawat bapak angkat saya. Gitu? Kalau seperti itu, maka balasannya adalah pahala dan bukan pegangan warisan. Oleh karena pahala, ya, dia tidak dapat warisan pun tidak usah nyari dan seterusnya. Sebab dalam posisi ini anak angkat tidak mendapatkan warisan. Lalu tadi warisannya dikuasai oleh P sebagai istri kedua A dan anak pertamanya, anak yang cuma tunggal perempuan. P hanya dapat 1/8, 12,5%. Sisanya XP dapat setengah, anak perempuan tunggal. Sisanya kemana Pak? Ke saudaranya A dan B. Sehingga harta itu milik siapa? Milik A. Maka nanti ke saudara A. Ada nggak saudara A? Tidak ada Pak, adanya keponakan. Semua saudara A sudah meninggal.
maka nanti diberikan kepada keponakan. Begitu? Jadi disesuaikan sesuai dengan urutan kedekatan siapa yang berhak jadi ahli waris. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Mungkin satu terakhir ya Ustaz. Hibah nanti hibah ke menantu tadi ya. Mertua hibah ke menantu boleh ya? Boleh. Wasiat ke menantu boleh enggak? Boleh, karena menantu bukan ahli waris. Kalau menantu berinisiatif ngasih wasiat dari mertuanya tadi untuk cucunya, silahkan. Hukumnya boleh. Baik, selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para asatis mendapatkan balasan yang terbaik atas ilmunya dan semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Ustaz, Walakum untuk harta bersama ini teknisnya bagaimana untuk dalam hal warisan? Apakah bagaimana idealnya diatur selagi masih hidup untuk nanti mempermudah pembagian waris? Ketika ini ada sebuah harta, suami punya kontribusi, istri juga punya kontribusi. Begini ya. Berarti ketika salah satu meninggal, misalnya suami meninggal dunia karena mau nikah lagi nggak jadi. Ada hubungannya nggak Pak? Oh nggak ada ya. Baik. Pokoknya suami meninggal dunia gitu ya. Baik. Berarti yang diwariskan yang mana? Yang menjadi milik suami. Maka harta ini perlu ditegaskan dulu, istri punya berapa persen. Sebagai saksi hidup, dia bisa bercerita. Dulu suami saya ikut dagang bareng saya. Dari hasil dagang ini, kalau tak hitung-hitung ya, istri saya punya 60%. Berarti kan suami punya berapa? 40%. Nah, yang diwariskan ya 40% ini. Maka objek warisan ya. Jadi ini 60%, yang ini 40%, berarti objek warisan adalah yang mana? 40%. Nah, dari 40% ini istri nanti dapat 1/8 jika dia punya anak. Jika suami punya anak. 40%, maka di sini diserahkan 1/8-nya. Maka istri dari satu objek harta ini punya 60% plus 1/8 dari 40%. Kalau suami nggak punya anak, dapat 1/4. Ya. Sehingga dia dapat 1/4 dari 40%, dapat 10% lagi. Maka istri punya 70%. Sisanya ke saudara. Begitu? Nah, alhamdulillah. Jika suami bilang seluruh usahanya itu hasil usahanya dikasihkan ke istri itu gimana? Seluruh usahanya dikasihkan ke istri. Suami bilang begitu atau istri yang minta begitu? Ya suami yang bilang gitu. Suami yang bilang itu. Dah, seluruh usaha saya punya kamu. Ya sudah, berarti itu hibah untuk istri semuanya. Berarti suaminya nggak punya apa-apa. Maka suami nunut makan jaluk bojone. Karena semuanya sudah dihibahkan ke istrinya. Ini kembali kepada urf. Karena di tempat kita kalau sebatas dititipi itu dianggap miliki, padahal sebenarnya bukan ya. Karena titip dengan memiliki beda. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang ini kan banyak bencana. Bencana. Iya. Sehingga untuk menentukan pewaris dan ahli waris itu bagaimana? Maksudnya yang meninggal yang hilang karena tidak yang meninggal diketahui. duluan yang mana? Tidak diketahui. Ya. Mohon maaf, yang dimaksud hilang di sini sebagai ahli waris atau sebagai pewaris? Ya, bisa sebagai waris, bisa sebagai ahli waris. Nah, baik. Kata kuncinya adalah siapa yang meninggal
lebih duluan berarti dia pewaris. Siapa yang meninggal belakangan berarti dia ahli waris walaupun sesaat. Jika diketahui. Kalau tidak diketahui berarti tidak ada pewaris dan ahli waris, mati semua. Maka nanti tinggal misalnya ini ada yang masih hidup, saudara. Nah, saudara ini dapat enggak? Sementara kan ada anak. Anaknya sudah mati kok sekarang. Ya sudah, saudara dapat semuanya. Karena anaknya juga ikut mati. Begitu ya, Pak? Jadi misalnya ini ya. A terus punya A dan B. Nah, punya dua anak C, D. A juga punya saudara. A punya saudara E dan F. Begini. Laki, perempuan, laki, perempuan. B punya saudara X dan Y, laki, perempuan. Begini, Pak. Terjadi bencana. Saat terjadi bencana, ini meninggal dunia ini. Dalam waktu yang tidak diketahui siapa yang meninggal duluan, 4 orang ini meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, siapa yang dapat warisan? Siapa yang dapat warisan? Saudara. Saudara dapat enggak? Kan ada anak. Loh, anak kan sudah mati, Pak. Kemarin waktu anak mati itu duluan mana? Duluan A dulu yang mati atau C dulu yang mati? Tidak tahu karena bencana. Ya sudah, ketika nggak tahu langsung ke saudara, langsung ke sini. Kecuali kalau diketahui, oh yang meninggal A dulu, C mati di rumah sakit, A mati di tempat. Nah C ini punya cucu, punya anak lagi, misalnya P dan Q. Berarti nanti kan urutannya P dan Q masih hidup. Warisan A ke C, lalu ke P dan Q. Ini kalau masih diketahui urutannya. Tapi kalau nggak diketahui urutannya, sama sekali nggak diketahui, ya sudah, A memberikan warisan kepada cucu perempuan atau laki-laki, 2 ya. Cucu baik laki maupun perempuan dikasih, dah, sehingga saudara nggak dapat karena terhalang oleh cucu. Saudara tidak dapat karena di bawahnya ada cucu laki-laki. Begitu bisa dipahami, Pak? Sehingga siapa yang mati duluan, dia nanti menjadi pewaris, yang mati belakangan jadi ahli waris. Kalau tidak diketahui sama sekali, ya sudah, berarti langsung ke ahli waris yang masih hidup. Nah, ahli waris yang masih hidup ini, dia mendapatkan warisan bisa melalui jalur saudara atau bisa melalui jalur keturunan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup insyaallah. Karena zamannya sudah mulai ngantuk, maka kita cukupkan sampai di sini. Jainya masih ada enggak? Masih. Baik, kami kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz Aminur Bait atas materi dan pemaparan serta jawaban-jawaban yang diberikan kepada penanya-penanya.